Barbarika alias Syam adalah cucu dari Bima dan putra dari Gatotkaca. Gatotkaca adalah anak dari Bima dan Hidimbi. Bahkan di masa kecilnya, Barbarika adalah pejuang yang sangat pemberani. Dia belajar seni perang dari ibunya. Para dewa, Ashtadewa, memberinya 3 anak panah yang sempurna. Oleh karena itu, Barbarika kemudian dikenal sebagai pembawa 3 anak panah. Ketika Barbarika mengetahui bahwa pertempuran antara Pandawa dan Kurawa menjadi tak terhindarkan, dia ingin menyaksikan apa yang akan terjadi pada Perang Mahabharata. Dia berjanji kepada ibunya bahwa jika dia merasakan dorongan untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dia akan bergabung dengan pihak yang akan kalah. Dia naik ke bukit dengan kuda biru yang dilengkapi dengan 3 anak panah dan busurnya. Sebelum Perang Mahabharata dimulai, Sri Krishna bertanya kepada semua prajurit berapa hari yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan Perang Mahabharata sendirian. Bhisma menjawab bahwa dia akan membutuhkan waktu 20 hari untuk menyelesaikan perang. Dronacharya menjawab bahwa dia akan memakan waktu 25 hari. Saat ditanya, karena menjawab akan memakan waktu 24 hari. Arjuna memberitahu Krishna bahwa dibutuhkan 28 hari baginya untuk menyelesaikan pertempuran sendirian. Dengan cara ini, Sri Krishna bertanya pada setiap satria dan menerima jawaban berapa hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pertempuran sendiri. Krishna menyamar sebagai seorang Brahmana, menghentikan Barbarika untuk memeriksa kekuatannya. Ketika ditanya berapa hari yang dia butuhkan untuk menyelesaikan perang sendirian, Barbarika menjawab bahwa dia bisa menyelesaikannya dalam 1 menit. Krishna kemudian bertanya kepada Barbarika bagaimana dia akan menyelesaikan pertempuran besar hanya dengan 3 anak panah. Barbarika menjawab bahwa 1 anak panah sudah cukup untuk menghancurkan semua lawannya dalam perang, dan panah itu akan kembali ke tempatnya. Ia menyatakan bahwa panah pertama digunakan untuk menandai semua hal yang ingin ia hancurkan. Jika dia menggunakan panah kedua, maka panah kedua akan menandai semua hal yang ingin dia selamatkan. Saat menggunakan panah ketiga, itu akan menghancurkan semua hal yang ditandai untuk ia hancurkan dan kemudian kembali ke tempat panahnya. Dengan kata lain, dengan 1 panah, dia bisa memperbaiki semua targetnya, dan dengan yang lain dia bisa menghancurkan mereka. Krishna kemudian menantangnya untuk mengikat semua daun pohon pipal tempat dia berdiri menggunakan anak panahnya. Barbarika menerima tantangan tersebut dan mulai bermeditasi untuk melepaskan anak panahnya dengan menutup matanya. Saat Barbarika mulai bermeditasi, Krishna diam-diam memetik daun dari pohon dan menyembunyikannya di bawah kakinya. Ketika Barbarika melepaskan panah pertamanya, panah itu menandai semua daun pohon dan akhirnya mulai melayang di sekitar kaki Krishna. Krishna bertanya kepada Barbarika mengapa anak panah itu melayang di atas kakinya. Barbarika menjawab bahwa pasti ada daun di bawah kakinya dan anak panah itu menargetkan kakinya untuk menandai daun yang tersembunyi di bawahnya. Barbarika meminta Krishna untuk mengangkat kakinya, jika tidak anak panah itu akan menandai daun dengan menusuk kaki Krishna. Krishna kemudian mengangkat kakinya dan panah pertama juga menandai daun yang tersembunyi. Panah ketiga kemudian mengumpulkan semua daun termasuk daun yang tersembunyi dan mengikatnya bersama. Dengan ini Krishna menyimpulkan bahwa anak panah itu begitu hebat dan sempurna, bahkan jika Barbarika tidak menyadari keberadaan targetnya, anak panahnya masih dapat mencari dan melacak sasaran yang dituju. Dengan ini dalam medan pertempuran yang sebenarnya, jika Krishna ingin menyembunyikan seseorang, misalnya Pandawa, dan menyembunyikannya di tempat lain untuk mencegah mereka menjadi korban Barbarika, dia tidak akan berhasil dan para Pandawa tetap menjadi korban. Panah bisa melacak bahkan target tersembunyi dan menghancurkan mereka. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari panah ini. Dengan demikian, Krishna mendapat wawasan yang lebih dalam tentang kekuatan fenomenal Barbarika. Krishna kemudian bertanya kepada Barbarika, siapa yang dia sukai dalam perang. Barbarika mengungkapkan bahwa dia berniat untuk bertarung pada pihak manapun yang lemah. Karena Pandawa hanya memiliki 7 pasukan Akshohini dibandingkan dengan 11 Akshohini Kurawa, ia menganggap Pandawa relatif lebih lemah dan karenanya ingin mendukung mereka. Tetapi Krishna bertanya kepadanya, apakah dia telah dengan serius memikirkan konsekuensinya, sebelum memberikan kata seperti itu kepada ibunya, tentang mendukung sisi yang lebih lemah.
Barbarika berasumsi bahwa dukungannya ke sisi Pandawa yang relatif lebih lemah akan membuat mereka menang. Tapi, Krishna mengungkapkan konsekuensi sebenarnya dari kata-katanya kepada ibunya. Krishna mengatakan bahwa pihak manapun yang dia dukung akan berakhir membuat pihak lain lebih lemah karena kekuatannya. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Oleh karena itu, karena ia akan dipaksa beralih sisi untuk mendukung sisi lain yang telah menjadi lebih lemah, karena perkataannya kepada ibunya. Jadi, dalam perang yang sebenarnya, dia akan terus terombang-ambing di antara dua sisi, dengan demikian menghancurkan seluruh pasukan dari kedua sisi, dan akhirnya hanya dia yang tersisa. Selanjutnya, tidak ada pihak yang akan menang dan dia akan menjadi satu-satunya yang selamat. Karenanya, Krishna menghindari keikutsertaannya dalam perang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Barbarika mempersembahkan kepalanya untuk Krishna. Krishna kemudian menjelaskan kepadanya bahwa sebelum pertempuran, kepala ksatria yang paling berani perlu dikorbankan untuk menyucikan medan perang. Krishna berkata bahwa dia menganggap Barbarika sebagai yang paling berani di antara ksatria, dan karenanya meminta kepalanya untuk dipersembahkan. Untuk memenuhi janjinya, dan untuk memenuhi perintah Krishna, Barbarika mempersembahkan kepalanya kepada Krishna. Ini terjadi pada hari ke-12, Shukla Paksha di bulan Palgun, pada hari Selasa. Barbarika di kehidupan sebelumnya. Barbarika adalah seorang yaksha di kelahiran sebelumnya. Suatu ketika Dewa Brahma dan beberapa dewa lainnya datang ke Vaikuntha dan mengeluh kepada Dewa Wisnu bahwa adharma di bumi meningkat. Tidak mungkin bagi mereka untuk menanggung peniksaan yang dilakukan oleh orang-orang jahat. Oleh karena itu mereka datang untuk meminta bantuan Dewa Wisnu untuk memperbaikinya. Dewa Wisnu memberitahu para dewa bahwa dia akan segera berinkarnasi di bumi sebagai manusia dan menghancurkan semua kekuatan jahat. Kemudian, seorang yaksha memberitahu para dewa bahwa dia sendiri sudah cukup untuk membunuh semua elemen jahat di bumi, dan Dewa Wisnu tidak perlu turun ke bumi. Ini sangat menyakiti Dewa Brahma. Dewa Brahma mengutuk yaksha ini, bahwa setelah tiba saatnya untuk melenyapkan semua kekuatan jahat di bumi, maka Dewa Wisnu akan membunuhnya terlebih dahulu. Kemudian, yaksha lahir saat Barbarika dan Krishna meminta kepalanya untuk persembahan sebagai akibat dari kutukan ini. Sejak hari itu nama Barbarika menjadi Hatushyam. Menjadi saksi perang. Sebelum mempersembahkan kepalanya, Barbarika memberitahu Krishna tentang keinginannya yang besar untuk melihat pertempuran yang akan datang dan memintanya untuk memberikan anugerah ini. Krishna setuju dan meletakkan kepalanya di atas bukit yang menghadap ke medan perang. Dari bukit, kepala Barbarika menyaksikan seluruh pertempuran. Di akhir pertempuran, Pandawa bersaudara yang menang berdebat di antara mereka sendiri tentang siapa yang bertanggung jawab atas kemenangan mereka. Krishna menyarankan agar kepala Barbarika, yang telah menyaksikan seluruh pertempuran, harus diizinkan untuk menilai. Kepala Barbarika mengatakan bahwa hanya Krishna yang bertanggung jawab atas kemenangan tersebut. Barbarika menjawab, yang bisa saya lihat hanyalah dua hal. Pertama, cakra Krishna berputar di sekitar medan pertempuran, membunuh semua orang yang tidak berada di sisi Dharma. Yang lainnya adalah Drupadi yang telah mengambil wujud aslinya yaitu Dewi Mahakali, yang menjulurkan lidahnya di medan pertempuran dan memakan semua orang yang berdosa sebagai pengorbanannya. Mendengarkan hal ini, Pandawa menyadari bahwa itu adalah Narayana dan Dewi Parwati, Mahakali, yang benar-benar membersihkan dunia dari adharma, dan Pandawa hanyalah alat semata. Setelah perang, kepala Barbarika disatukan dengan tubuhnya dan dia segera meninggalkan tempat itu, kemudian menceritakan ke seluruh dunia untuk menjaga perdamaian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.